Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Terakhir memulai pelajaran satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, dan kami sudah ternyata kalau hari ini sesuai dengan mataharinya cerah. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa semuanya. Sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa semoga pembelajaran ke depannya nanti akan kita ambil materi yang bisa kita pelajari. Baik, untuk yang pertama Ibu mau tes semangat paginya dulu. Kalau Ibu ada semangat pagi, coba bagi-bagi istrinya ya. Oke, semangat pagi. Pagi ceria. Ya, semoga walaupun matahari panas, semoga kita tetap ceria sampai akhir pembelajaran nanti. Baik, sudah tahu belum apa yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Belum Bu. Belum. Baik, pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan teks negosiasi. Sebelumnya Ibu sudah memberitahu pada pembelajaran pertemuan minggu lalu. Bab selanjutnya yaitu mengenai teks negosiasi. Ada yang sudah paham apa itu teks negosiasi? Awal-awal Ya benar, minta sensi. Tawar-menawar. Biasanya tawar-menawar terjadi di mana aja? Pasar antara siapa saja? penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Biasanya ibu-ibu ya suka nawar-nawar kayak gitu. Ya, kalau Bapak Pasrah ya, bapak-bapak nggak tahu harga. malas ribet Ibu. Mas ribut, nggak ribet, orang ribut. Jujur, pengertian, benar banget, tawar menawar. Ibu mau menjelaskan spesifiknya pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Kalau di garis bawah yaitu kesepakatan. Apa? Kesepakatan antara siapa? Pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda antara pihak satu maupun pihak kedua ataupun pihak lainnya. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Jadi kesepakatan yang terjadi itu harus disepakati antara pihak satu dan pihak lainnya. Nah ini tes negosiasi. Teks negosiasi. Oke, maaf ya kalau sama terusnya nanjak-nanjak, kita belajar untuk mendaki dulu. Untuk kami kita belajar tadi pengertian. Pengertian dari apa? Teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Coba diulangi, sudah isi apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi mengenai interaksi sosial antara pihak satu dengan pihak dua agar mendapatkan kesepakatan. Cerdas, benar, apa yang kata sudah isi kalau teks negosiasi berisi interaksi ya, teks yang berisi interaksi sosial tawar menawar dan pihak satu dan yang lain. Baik, yang kedua itu tujuan teks negosiasi. Ada yang sudah mengerti tujuan teks negosiasi? Belum. Untuk memperoleh kesepakatan, untuk memperoleh kesepakatan, benar. Tujuan teks. Yang pertama, memperoleh kesepakatan antara siapa? Pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Yang kedua tujuannya mencapai
penyelesaian atau jalan keluar. Mencapai apa? Penyelesaian alat mencapai. Penyelesaian. Mencapai penyelesaian. Yang ketiga, mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak satu maupun pihak lainnya. Apa yang ketiga? Tujuan teks negosiasi? Aduh, belum konsep ternyata. Apa belum sangka? Belum sangka belum. Sudah ada belum? Mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan, kalau ditekankan saling menguntungkan. Ini sudah jadi ini ya, poin-poin penting tujuan dari tujuan negosiasi seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi, ada yang sudah tahu ciri-ciri teks negosiasi? Jika dilihat dari pengertiannya, masih sudah ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama apa? Menghasilkan kesepakatan. Yang pertama ciri-cirinya yaitu terjadi kesepakatan atau yang saling menguntungkan. Ciri yang kedua mengarah pada tujuan praktis, artinya tujuan yang akan dituju, seperti memperoleh kesepakatan atau tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, artinya pihak satu maupun pihak kedua tidak ada yang egois menuntut kepentingan pribadi. Ciri-ciri yang keempat yaitu merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Masalahnya itu, iya penyelesaian. Nah, mencapai penyelesaian seperti yang ada juga. Mohon perhatikan realistis. Pembahasan yang ketiga, yang keempat yaitu jenis-jenis teks negosiasi. Berdasarkan apa yang pertama? Belum dibaca. Keempat, jenis yang pertama berdasarkan situasi. Apa saja berdasarkan situasi? Negosiasi formal. Biasanya negosiasi formal ini terjadi di perusahaan-perusahaan seperti itu, atau perkara hukum. Contohnya negosiasi antara dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, negosiasi non formal atau informal. Negosiasi ini, jenis teks negosiasi ini bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja. Misal antara Sulawesi dan Usno, ketika ingin pergi makan di mana atau ingin makan apa, itu termasuk negosiasi untuk memperoleh kesepakatan. Itu termasuk contoh negosiasi non formal.
Jenis-jenis teks negosiasi yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Contohnya terdapat negosiasi saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi tersebut. Contohnya dalam sidang pengadilan, terdapat penengah yaitu hakim untuk menengah sebagai peran penengah dalam teks negosiasi tersebut. Kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Contohnya ketika ketua OSIS bernegosiasi untuk menyerahkan proposal sponsor, itu tidak ada pihak penengah, yang ada terjadi antara ketua OSIS dan pihak sponsor. Betul sekali. Kemudian isi hubungan dengan media. Yang ketiga yaitu berdasarkan untung rugi. Berdasarkan apa sih? Untung rugi, Bu. Berdasarkan untung rugi. Yang pertama, negosiasi kolaborasi. Seperti namanya itu kolaborasi yang terjadi atau kolaborasi kerjasama antara pihak satu dan pihak lainnya. Yang kedua, negosiasi dominasi, yaitu negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, seperti menyerang proposal tadi. Pihak ketua OSIS itu mendapatkan dana dari sponsor. Jadi kesepakatan yang terjadi lebih besar dari pihak ketua OSIS. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Berbanding dengan negosiasi dominasi, akomodasi salah satu pihak sedikit mendapatkan keuntungan dari hasil kesepakatan yang terjadi. Yang keempat, negosiasi menghindarkan konflik. Kedua pihak itu bersepakat dalam masalah tidak ada konflik yang terjadi atau penyimpangan pemahaman seperti itu. Baik, dalam dicatat terlebih dahulu kita sudah pelajari pengertian, tujuan, ciri-ciri serta jenis-jenis teks negosiasi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencatat dan memahami. Harap kuning semuanya, catat dengan baik-baik. Baik, sudah selesai. Catat Ibu. Kusno? Sudah Ibu. Baik, Ibu memiliki dua gambar, ya. Apa ini sudah terlihat? Menurut Kusno, ini gambar apa? Gambar orang sedang bernegosiasi. Bernegosiasi. Sedang ada dua orang bersalaman. Menurut benar sekali. Menurut Sulawesi gambar apa? Orang sedang bernegosiasi dan sudah mencapai kesepakatan. Benar, tapi setelah kita telah lagi, ini terjadi ada timbangan. Timbang antara pihak satu dan pihak dua. Sama seperti pengertian teks negosiasi dan tujuan teks negosiasi, yaitu membuat kesepakatan, saling mengutuk, tidak ada pihak yang dirugikan, ya. Tidak ada pihak yang dirugikan. Terjadi ada simbol orang sedang bersalaman, artinya terjadi kesepakatan. Artinya teks negosiasi itu berjalan dengan baik, negosiasinya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada gambar seperti orang kerja kantor ini, ya. Sedang apa? Melakukan pemrograman sudah akan menandatangani kontrak ini, ya, pekerjaan, ya, kerjasama. Nah, menurut usul hakim ini termasuk dalam negosiasi bersama. saling menguntungkan itu. Iya, benar. Saling menguntungkan, kita tidak tahu ini saling menguntungkan atau tidak, karena kita tidak mengerti berhasilkah atau ada yang dirugikan. Jenis yang benar adalah
berdasarkan situasi. Ya, berdasarkan situasi yaitu negosiasi formal. Seperti itu. Sudah dapat dipahami dua gambar ini sangat mudah ya. Negosiasi itu terjadi kapan saja tanpa kita sadari. Mau makan apa nih nanti istirahat? Mau makan sebelah. Mau nggak enak ini makan di sini aja. Ternyata terjadi kesepakatan. Itu termasuk negosiasi. Sama-sama saling menguntungkan antara pihak satu dan pihak kedua. Iya, kita paling benar sekali. Baik, penerangan tentang pengertian, tujuan, ciri dan jenis teks negosiasi sudah Ibu jelaskan. Ibu ingin mengetes pemahaman anak-anak tentang pengertian teks negosiasi terlebih dahulu. Jadi itu semua tema. Gimana Ibu? Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi penawaran atas dengan lain untuk memperoleh kesepakatan. Benar, tanggung jawab. Jadi soal rumah menyimak dengan baik ya. Selanjutnya tujuan teks negosiasi. Bisa diterangkan dulu? Ya, tujuan teks negosiasi itu ada tiga. Yang pertama itu memperoleh kesepakatan. Jadi ketika kita bernegosiasi ada kesepakatan atau ada keputusan yang saling menguntungkan antara dua pihak. Terus yang kedua mencapai penyelesaian. Nah, jadi dari mungkin perdebatan tadi atau saling tawar-menawar yang dilakukan oleh pihak satu dan pihak kedua itu pada akhirnya akan mendapatkan penyelesaian atau ada jalan keluarnya. Dan yang ketiga adalah saling menguntungkan. Tidak ada pihak satu dengan pihak lainnya yang dirugikan satu dengan lainnya ketika bernegosiasi. Itu tentang kira-kira dengan baik ya. Sekarang ini juga akan bagi tugas yang akan berubah pada pertemuan selanjutnya mengenai tes negosiasi. Anak-anak diminta untuk langsung praktik saja, cari teman satu orang atau dua orang, boleh satu kelompok dari di atas 2 atau 3 orang. Silakan teks negosiasi yang nantinya akan direkam melalui pegawai lalu dikumpul balik ke drive. Temanya yang akan Ibu pilih tentang pendidikan seperti itu ya, atau tentang suasana kelas boleh. Baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ada ini ya, silakan. Tugasnya dikumpulkan Ibu. Tugasnya silakan dikumpul. Ini berupa hari Selasa ya, berupa hari Senin Pak. Terima kasih. Serius, tidak ada yang banyak. Serius Ibu. Serius. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Semoga anakku dapat memahami dengan sesama mengenai tes negosiasi. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas struktur tes negosiasi. Dan jangan lupa dikumpul tugasnya, jangan sampai telat karena orang telat itu bukan orang yang tidak ingin tapi malas. Jadi harap dikerjakan dengan baik. Jika tidak ada yang ditanyakan boleh menghubungi Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.